Bagaimana cerita masa kecilmu? Masa kecil seorang Gina Deborah. Saya sangat introvert, bukan lagi introvert tapi sangat-sangat akut. Jadi saya takut ketemu orang, saya takut dengan orang baru. Bahkan saya masih ingat dulu tuh saya masih usia 5 tahun ke atas, saya nggak mau pergi kalau diajak orang tua keluar karena sangat-sangat pemalu dan introvert. Seperti itu. Jadi untuk berdiri seperti sekarang bercerita di hadapan banyak orang kayaknya itu mustahil. Tapi inilah saya hari ini. Ceritakan pertama kali ketemu Tuhan. Di tahun 2012 saat saya sudah mau mencoba bunuh diri 3 kali, tidak mati-mati, disitulah saya berjumpa dengan Tuhan di kamar kos saya di tahun 2012 itu, dan pertemuan itulah yang membuat saya memiliki harapan, dan Tuhan berkata, masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang membuat saya hari ini ada adalah saya produk gagal awalnya, tetapi Tuhan yang mengambil saya. Saya selalu memposisikan Tuhan itu adalah pemulungnya dan saya adalah sampahnya. Saya dipungut di ruang tergelap ketika saya ada di titik terendah dalam hidup saya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada siapapun yang tahu bahwa saya sedang menyerah dengan hidup saya. Tetapi Tuhan tahu dan dia tidak pernah menyerah. Dan dia menemukan saya, mencuci semua kotor dalam hidup saya. Dan hari ini mendandani dan menjadikan saya hari ini. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan itu seperti saya dengan suami saya. Awalnya kami bertemu, saya ajak berkenalan, bukan saya sih, suami saya yang mengajak berkenalan, dan terjalinlah satu komunikasi. Dan ketika kami menikah pun hari ini, even suami saya tidak berbicara apa-apa, even suami saya hanya berespon seperti itu, tapi saya mengenal suami saya dan saya tahu apa maksudnya. Mendengar suara Tuhan harus dibangun dari hubungan komunikasi day by day. Semakin engkau dari engkau berkenalan dengan Tuhan, engkau mengajak Tuhan di hubungan yang serius. Setiap saat engkau berjumpa dengan Tuhan seperti seorang suami dan seorang istri, engkau akan saling mengenal dari gaya bicara, dari gaya hidup. Bahkan saya tahu ketika suami saya sedang marah, saya tahu ketika suami saya sedang bahagia. Hari ini ketika engkau mau mendengar suara Tuhan, belajarlah berhubungan dengan Tuhan. Hubungan itu tidak bisa instan, harus hari demi hari. Ketika engkau mau mendengar suara Tuhan, ya harus belajar mengenal Tuhan. Bagaimana serunya berjalan bersama Tuhan? Mungkin seperti roller coaster. Serunya seperti itu. Terkadang jantung kita seperti mau berhenti karena ini kok bisa Tuhan suruh yang mustahil. Misal dalam hidup saya waktu saya mengalami tumor, bagaimana saya mengalami tumor dan tetap percaya bahwa Tuhan bisa menolong saya. Itu kan seperti roller coaster. Ketika mau tidur saya nggak tahu apakah hari esok masih ada. Itu seperti jantung mau copot karena antara ini keadaannya, ini kenyataannya, tetapi kita dituntut untuk percaya. Kita dikatakan sebagai orang Kristen yang harus percaya. Dan seberapa besar kita percaya kepada Tuhan, seperti itulah keseruannya. Jadi titik kamu mempercaya Tuhan, titik kamu akan dibawa Tuhan naik roller coaster. Tipsnya buat semua orang yang sedang mencari Tuhan? Tipsnya adalah kamu cukup jujur apa adanya dengan Tuhan. Ketika kamu sedang marah, ketika kamu sedang kesal, bahkan ketika hatimu sedang kering, kamu tidak merasakan hadirat Tuhan lagi, kamu tidak merasakan Tuhan berbicara lagi. Jadi yang awal yang harus kita lakukan adalah jujur dengan Tuhan, jujur dengan hatimu, dan sadari hatimu sekarang sedang ada di posisi mana. Karena banyak orang tidak menyadari bahwa rokok itu benar-benar bisa membunuh, tapi mereka masih saja tuh mengkonsumsi rokok. Artinya apa? Tidak ada kesadaran, kau tidak akan berubah. Ketika engkau mau mencari Tuhan dengan segenap hatimu, dimulai dari hati yang sadar, hati yang berkata, Tuhan ini aku, ini kekuranganku, ini yang aku alami, ini kejelekanku.
Dan itu penting bagi Tuhan. Daripada orang yang selalu berdoa, Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku yang sudah bisa, ini aku yang sudah bagus. Percayalah, Tuhan gak akan senang dengan kata-kata seperti itu. Semakin kau sombong, semakin kau menunjukkan kau bisa, Tuhan gak akan pakai kamu. Tapi semakin kau tahu diri, siapa aku ya? Aku cuman sampah kok, aku ini tidak berguna kok. Saya hanya orang yang seperti saya bilang tadi, diambil dari kekotoran dan dibersihkan Tuhan. Detik kamu menyadari bahwa kamu bukan siapa-siapa, maka di situ Tuhan mau mengambil alih, handle semuanya menjadi bagus. Dan percayalah, kunci dari hidup ini adalah bagaimana Tuhan tinggal, diam, dan memerintah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.